Tapi sebenarnya ada apa sih di Greenland? Katanya banyak gas dan juga logam ya. Iya, kekayaan alam menurut para peneliti melimpah ya. Satu uranium, Oh, uranium banyak di Greenland ya. ya uranium, kemudian rare earth atau logam tanah jarang, sama minyak dan gas. Oke, berarti ada memang kepentingan ya hasil Sumber sumber daya alam ya untuk mengambil Greenland. Laki-laki minyak kan. Iya, 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 iya. Tapi memang ini ya di awal tahun 2026 manuvernya itu udah cukup signifikan gitu kelihatan. Ya meskipun di Iran mungkin 50-50 kali ya Mas ya. Artinya keterlibatan Amerika masih to be discussed. Apa sudah firm sih? Form lah, kalau Form dari lah. pemerintahannya kan form, dan di fakta-fakta di lapangan juga memang Udah form nih. itu Jadi memang kita Amerika. oke, kita berarti ubah konsep pemikirannya. Enggak, kalau menurut saya kalau Oh, yang iya, iya. di pemberitaan Pemberitaan firm ya. pemerintah Irannya juga itu Mengklaim bahwa ini perbuatan memang Amerika, perbuatan Gitu. Donald Trump. Nah, berarti oke, kalau misalnya kayak gitu, anggaplah itu strateginya Amerika gitu ya. Di awal tahun ya ada ide menangkap Maduro dari Venezuela, terus kemudian mengobarkan unjuk rasa besar-besaran di Iran, terus kemudian mau membeli Greenland gitu. Sebenarnya Trump ini punya misi apa sih sebenarnya? Ingin menunjukkan dirinya sebagai ini ya, presiden yang imperialis gaya baru. Jadi kan imperialis Ini memang, langsung aja. iya, memang Oke. imperialis gaya Iya, baru. iya. Dan imperialisnya kan basisnya itu tetap gitu kan, sumber daya alam. Kita ketahui kalau di Greenland itu kan sekarang es sudah mulai mencair ya. Iya. Selama ini kan mungkin beberapa dekade yang lalu, beberapa satu abad yang lalu, bahwa es itu kan masih tebal. Dimana ketika es masih tebal berarti sumber daya itu kan semakin susah ya. Tersembunyi lah Apa gitu. rare earth, kemudian minyak dan lain sebagainya, uranium itu susah untuk digali. Dan dalam beberapa tahun ke depan atau beberapa dekade ke depan, es akan semakin banyak mencair dan akan semakin banyak kelihatan dan semakin mudah untuk dikeruk. Iya. Itulah. Jadi daripada ya telat gitu kan direbut sama Rusia yang memang sudah juga istilahnya menanamkan investasi di beberapa perusahaan untuk tambang di sana, termasuk Cina juga bermain di sana ya. Amerika pengen ini mencaploknya secara penuh dan secara total gitu. Selain itu kan nantinya ketika es memang sudah mencair di sana, itu kan maka di Greenland itu nanti ada jalan akses mudah. Jadi untuk menghubungkan dari Amerika ke wilayah Eropa akan menjadi lebih mudah dan menjadi lebih jalur daratnya itu bisa dibangun gitu. Jadi ada semacam prediksi-prediksi secara sains itu seperti itu. Seperti itu. Gini Jadi kan selama berarti ini ya kan memang tidak bisa. Kan tidak Lewat bisa karena Arktik ya? es. Iya, Iya, lewat iya, Arktik iya, gitu. iya. Jadi ada kedepannya itu ada semacam rute yang visioner lebih banget ini. singkat. Jadi harus direbut sekarang apapun caranya, Iya, termasuk iya, iya. membeli, invasi, negosiasi dan lain sebagainya, sebagai imperialis sejati lah gitu. Gimana Caimin? Iya, setuju sama Bang Andika, Pak. Ada julukan di Amerika namanya King Trump bagi para pembencinya. Karena Donald Trump ini wataknya gimana ya? Caplok sana caplok sini, tapi respon internasional tuh diam aja gitu. Oh, oke. Dia yang terbaru itu kemarin kan dia memposting gambar yang diedit bahwa dia mengklaim dirinya presiden sementara Venezuela. Iya. Ya kan? Menteri luar negerinya itu Presiden Kuba. Iya, mau dijadiin presiden Kuba berikutnya. Oke. Ini menurut saya ini Itu beneran dari dia atau emang jokesnya dari media sosial sih? Nah, Donald Trump ini kan antara joke sama serius kan 11-12. Iya, beda tipis ya. Kita susah prediksi sih memang. Dulu mengancam Kanada mau dijadiin negara bagian ke 51. Sekarang yang mau dijadiin negara bagian ke 51 itu Greenland. Itu serius loh, karena ada rancangan undang-undang yang diajukan ke Kongres yang mewajibkan yang mendukung misi Donald Trump untuk menjadikan Greenland negara bagian ke-51. Itu serius berarti? Iya, serius. Ada rancangan seperti itu. Iya. Meskipun nanti lolos atau enggak belum tahu ya.
Pede banget ya, padahal juga belum tentu belum punya dia gitu. Udah dibikin di Kongres aja. Ini benar-benar menurut saya pemimpin yang gila ya dalam tanda kutip ya. Negara orang main caplok. Padahal yang punya aja nggak mau. Denmark kan jelas bilang Greenland not sell, Greenland tidak dijual. Begitu juga dengan pemimpinnya Greenland. Jadi Greenland ini kan dulunya itu dihuni oleh sebuah suku yang kemudian dikuasai oleh waktu itu Denmark sama Norwegia kan jadi satu. Iya. Ya setelah Denmark Norwegia pisah, Greenland ikut Denmark, kerajaan Denmark. Denmark ini Greenland ini sudah ditawari boleh merdeka lewat referendum. Dan sampai saat ini masih menjadi bagian otonom Denmark. Artinya bahwa kalau benar-benar mencaplok Amerika benar-benar mencaplok Greenland ini jadi ini luar biasa ya, hukum internasional sudah nggak ada nilainya lagi. Iya. Tapi kalau misalnya dia merdeka pada waktu itu ya Greenland ya, ini Amerika lebih gampang nyaploknya sih dibanding sekarang ya. Iya gak sih? Penduduknya dikit, ya kan, kekuatannya mungkin nggak seberapa kuat, terus kemudian juga tidak ada backupan dari Denmark gitu kan. Ini bukan no man's island gitu, ya kan? Ya udahlah, negara kecil dengan jumlah wilayah yang besar gitu, ambil aja lah gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Nah, tapi yang menarik lagi selanjutnya adalah sebenarnya aksi-aksi yang terjadi di Amerika sendiri, gitu, ya. Yang ya dengan kebijakan Trump juga sih sebenarnya. Nah ini ironis ya ini sebenarnya. Yang ICE kayak kemarin, nah itu gimana sih? Jadi di dalam Amerikanya sendiri penduduknya juga udah mulai bergejolak ya bahwa apa yang dilakukan ini benar atau salah sih sebenarnya gitu kali ya? Atau misalnya kenapa ya pemimpin saya begini gitu ya? Bagi mas-mas ini gimana? Ini ironi Amerika ya. Ketika di negara sendiri kacau, tapi masih ngurusin negara lain. Iya. Seolah-olah mengkuliahi HAM itu. Iya. Di Minneapolis agen ICE menembak mati seorang wanita yang sedang mengemudi. Kemudian Donald Trump mengomentari rezim Iran membunuh para demonstran. Bedanya apa gitu kalau mau fair ya? Ini kan apa yang disampaikan nggak sama dengan apa yang terjadi di negaranya. Kalau bahasanya hipokrit ya. Iya. Munafik kan. Gimana Mas Andika? Kalau saya melihat yang polisi ICE itu yang menembak perempuan itu kan merupakan menjalankan kewajiban dari kebijakan Trump. Iya. Termasuk dalam hal ini kan imigran ilegal. Iya, betul. Karena kan memang politisi sayap kanan itu kan terkenal dengan anti imigran. Sehingga demonstrasi-demonstrasi yang muncul itu kan umumnya juga ini orang-orang sayap kiri dan orang-orang yang memang pro imigran, dan orang-orang pro imigran adalah orang-orang yang pro Partai Demokrat, rivalnya seperti itu. Jadi dia namanya politisi, namanya presiden, itu akan tetap ini menganggap bahwa itu yang dilakukan adalah oleh musuh saya, dan itu tidak masalah. Dan Donald Trump itu juga pemerintahannya cenderung ini ya memang sangat otoriter, karena otoritarian government itu, jadi dia sangat membela, bahkan dibenarkan itu penembakan petugas ICE yang menembak perempuan itu dibenarkan dan dibela langsung oleh wapresnya. Itu kan menunjukkan loh, aneh kok pembunuhan kok bisa langsung dibunuhkan. Itu kan karena ya pembelaan kebijakan, dan itu menjadi hal yang biasa-biasa saja sebenarnya bagi seorang Donald Trump ataupun pemerintahannya, karena kan bagaimanapun kebijakan itu harus terus kebijakannya dia ya, yang kebijakan yang anti imigran ilegal itu harus tetap ditegakkan, dan apapun risikonya. Karena itu apalagi identik para pendukung Donald Trump itu MAGA ya, Make Great America Again, itu kan sangat suka dengan ini kebijakan yang bersifat imperialis. Jadi nyerang Maduro yang didukung total, akuisisi mencaplok
mencaplok apa namanya, mau mencaplok Greenland yang sangat didukung. Itu jadi di podcast di sananya itu orang pendukung sayap kanan pendukungnya Trump itu sangat mendukung, dan itu justru menunjukkan bahwa Amerika harus besar lagi dengan cara Ini menunjukkan sisi heroiknya Amerika. Iya, sisi heroiknya bagi para pendukung Trump, dan ini kan mau ada pemilu ya, ada pemilu pertengahan, dan dia ingin menaikkan itu sebenarnya elektabilitasnya yang memang popularitasnya kan memang agak turun. Dia pengen tetap memperkuat basis loyalitasnya, termasuk dengan upaya rencana untuk menyerang Iran juga. Jadi kan ada rasa kebanggaan di sayap kanan. Oh, saya harus kembali lagi nih. Itu kan mendukung partai kuncinya sebenarnya itu ya. Republik. Elektabilitas itu mungkin ya. Ya, itu bisa jadi salah satu agenda untuk menaikkan elektabilitas. Artinya kan popularitas Trump ini memang sempat turun, tapi dengan serangan ke Venezuela ini, survei terbaru ini belum tahu apakah akan menaikkan. Kan terus nanti ada pemilu antar waktu itu akan jadi ujian. Kalau Kongres ini jatuh ke Demokrat, Trump itu sudah ngomong terus terang dia bisa dimakzulkan, artinya dia mewanti-wanti Partai Republik harus menang di pemilu antar waktu, karena kalau Demokrat yang menang dia bisa dimakzulkan. Dan semua agenda Trump itu otomatis oleh Demokrat akan diubah atau dicabut bahkan. Cuman ketika nanti Republik menang pemilu antar waktu ini, kekuatan Trump ini bisa semakin kuat. Dan bahkan beberapa orang Amerika itu ngomong mungkin ini pemilu terakhir yang demokratis itu di era Trump itu. Setelahnya apakah masih ada pemilu demokratis itu bisa tanya-tanya, karena kan kalau misalnya dia menjabat lagi 2 periode bisa gitu. jadi Trump ini membuat aturan 3 periode ya? Membuat aturan baru, dia bisa menjabat lagi. Artinya bisa jadi, karena kan dengan beberapa manuver dia di luar negeri ataupun di dalam negeri, dan yang terbaru ini kan dengan mungkin pencaplokan Greenland. Yang saya khawatirkan itu malah nanti bisa jadi lebih cepatan Venezuela menjadi provinsi ke-51. Bisa jadi lebih duluan Venezuela daripada Greenland, karena kan Greenland dia masih harus nego dengan NATO ya. Kalau dia menyerang Greenland, NATO bisa runtuh. Artinya menarik ini. Semua anggota NATO ini bisa mungkin menarik diri dari NATO, dan kalau tidak ada anggota kan runtuh, karena aturannya sudah dilanggar oleh anggotanya sendiri. Jadi memang apa yang dilakukan Trump ini memang ya ujung-ujungnya memang untuk meningkatkan elektabilitas gitu. Ya, ada kemungkinan potensi ke situ kan? Iya, dengan menunjukkan bahwa Make American Great Again itu apa sih gitu. Itu kan satu kalimat yang aksesnya kemana-mana tuh ya. Bisa ya tadi menunjukkan bahwa Amerika menjadi negara adikuasa, Amerika menjadi negara superpower, Amerika yang menjadi negara yang bisa mendikte negara lain, menginvasi ketidakadilan, mereka bilangnya kan gitu, ya kan, kekurangan-kekurangan di negara lain gitu kan. Ya, Trump sendiri sudah terang-terangan ya, dia bilang saya tidak butuh hukum internasional kan gitu. Itu artinya apa? Bahwa dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi globalnya. Ya. Di Venezuela sudah jelas piagam PBB, hukum internasional dilanggar, kekebalan seorang kepala negara dilanggar, kemudian main ancam, Iran diancam, kemudian Greenland mau dicaplok. Ini nggak ada yang ngingetin dia apa gimana ya? Uniknya ini Dewan Keamanan PBB di mana, PBB di mana, kemudian NATO dan negara-negara internasional lainnya mana, nggak ada sanksi apapun kecuali sebagai perbandingan ya. Kalau Rusia menyerang Ukraina kena sanksi besar-besaran. Kemudian Indonesia juga pernah kena sanksi karena kasus di Timur Leste itu. Sekarang terang-terangan nih Amerika menginvasi Venezuela, nggak ada satupun sanksi itu. Kemudian
Korea Utara memproduksi rudal dan nuklir kena sanksi. Amerika mengancam negara lain nggak kena sanksi. Ini jelas praktik standar ganda abad sekarang ini. Wih, standar ganda. Gimana, Mas? Kalau menurut saya itu sebenarnya model imperialismenya Trump itu adalah bentuk ini karena dia sudah gagal ketika melaksanakan perang dagang. Ya. Jadi perang dagang dengan Menarik Cina, juga tuh perang dagang, iya, perang iya. dagang itu kan dengan beberapa perang negosiasi dan lain sebagainya. Itu justru apa istilahnya perdagangan di Amerika sendiri kan apa ekspornya tetap defisit, justru malahan impor dari Cina, impor dari negara lain juga tetap besar. Jadi ada semacam kegagalan di situ. Jadi perang dagang itu tidak bisa mengangkat ekonomi Amerika. Jadi kebijakan perang dagang dengan menaikkan tarif itu, jadi tidak bisa mengangkat apa industri di Amerika ataupun apa orang apa ya istilahnya banyak industri yang sudah mati di sana tidak bisa bangkit lagi hingga akhirnya ya dengan pengalian isu itu membuat istilahnya invasi sana, invasi ini, caplok sana, caplok sini, itu akhirnya dengan tujuan ini pengalian isu. Kalau menurut saya itu ada pengalian isu juga agar masyarakat tidak terbuai di dalam negerinya, bisa tetap senang, kita tetap apa bisa ngambil istilahnya sumber daya di negara lain dan kita bisa tarik lagi ke Amerika untuk bisa bangkit dan berkembang lagi seperti itu. Iya, salah satunya juga masalah ekonomi berarti ya. Ya memang banyak sih ya sebenarnya problematikanya ya Sobat Sindo, ini diskusi kita yang mungkin tidak terlalu panjang gitu ya, waktunya, durasinya udah ditandain tuh. Nah, iya. Tapi paling nggak kita bisa nanti diskusi lebih lanjut lagi terkait soal geopolitik dunia, terutama apa yang harus dilakukan oleh Amerika gitu, yang menarik untuk kita kupas. Dan yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan juga dari redaktur Sindo, ada banyak sekali insight ya terkait soal apa manuver Trump selanjutnya, terus kemudian bagaimana sebenarnya yang terjadi gitu ya, termasuk isu terkait soal rencana untuk pemilu di Amerika Serikat sendiri gitu ya, dan meningkatkan elektabilitas. Dan ini bisa jadi salah satu pemicu ya, termasuk juga dari sisi ekonomi yang tadi disampaikan Mas Andika. Kita ketemu lagi di Sindo Scope berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.